beban kerja meningkat, perusahaan perlu merencanakan penambahan sumber daya manusia secara tepat. Berdasarkan evaluasi kinerja posisi administrasi, saat ini beban kerja cukup meningkat. Kita membutuhkan posisi karyawan yang baru untuk mengisi posisi administrasi. Betul, pengelolaan data dan arsip mulai menumpuk, dan kami membutuhkan satu orang yang fokus di bidang administrasi. Baik Bu, dari sisi HR kami akan membuka rekrutmen sesuai dengan unit dan juga kualifikasi yang dibutuhkan. Kami akan menyiapkan job posting, seleksi administrasi, serta koordinasi psikotes dengan psikolog. Bu, job posting staf administrasi sudah saya posting di media sosial. Tahap selanjutnya adalah penyebaran informasi lowongan kerja melalui media online. Juga pendaftarannya dilakukan secara online. Baik Bu, Informasi lowongan dapat diakses dengan mudah oleh para pelamar. Pelamar mengirimkan berkas lamaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. untuk kelengkapan berkas semuanya lengkap Bu. Baik, sesuaikan dengan kualifikasi staf administrasi. Kelima kandidat memenuhi kriteria administrasi. Baik, kita lanjutkan ke tahap screening awal melalui panggilan. Kandidat yang lolos seleksi administrasi akan dihubungi untuk tahap berikutnya. Kami menghubungi Anda untuk menyampaikan bahwa Anda lolos seleksi administrasi dan diundang mengikuti psikotes. Baik, terima kasih atas informasi terkait jadwal dan teknis psikotes akan kami sampaikan selanjutnya. Psikotes dilakukan untuk menilai kemampuan, kepribadian, dan cara kerja kandidat. Kemampuan, kepribadian, dan cara kerja Anda. Jadi silakan kerjakan dengan jujur dan tenang. Setiap kandidat mengerjakan tes sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebanyak 5 kandidat mengikuti tahapan psikotes. Baik, waktu telah selesai, silakan dikumpulkan. Wawancara dilakukan secara bertahap, mulai dari HRD hingga direksi. Ini CV dan nomor saya. Coba kamu perkenalkan diri dulu. Baik, saya izin memperkenalkan diri saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nailis Foggia, fresh graduate Universitas Kuningan, jurusan manajemen. Coba ceritakan sedikit tentang diri Anda dan alasan melamar posisi staf administrasi ini. Baik, saya terbiasa bekerja secara struktur dan rapi. Alasannya karena minat dan kemampuan saya sesuai dengan administrasi, yaitu mengelola data, dan saya berpikir saya bisa berkembang apabila saya bekerja di sini. Bagaimana cara Anda menyesuaikan diri dengan aturan dan budaya di suatu organisasi? Baik, cara saya yaitu saya memahami dulu alur dalam lingkungan kerja tersebut dan saya menyesuaikan diri dengan tim agar saya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Bagaimana rencana Anda ke depan jika diterima bekerja di sini? Baik, rencana saya ke depannya, saya akan bekerja dengan konsisten, saya juga akan belajar dari pengalaman, dan juga saya akan memberikan kontribusi jangka panjang untuk koperasi ini. Baik, terima kasih. Nanti akan kami informasikan tahap selanjutnya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya tunggu konfirmasi baiknya. Bisa ceritakan pengalaman atau aktivitas yang paling relevan dengan posisi ini?
Saya pernah mengolah data dan dokumen administrasi, mulai dari pencatatan dan pengarsipan. Jadi itu saya belajar tentang pentingnya ketelitian. Apa yang membuat Anda tertarik melamar di unit kami? Karena sistem kerja di sini secara terlihat jelas dan terorganisir sesuai dengan cara kerja saya. Berapa ekspektasi gaji yang Anda harapkan? Di sini saya menyesuaikan dengan standar perusahaan dan tanggung jawab pekerjaan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Silakan. Ya. User menilai kemampuan kandidat dalam memahami dan menjalankan tugas sesuai kebutuhan koperasi. Di sini saya akan menanyakan tentang problem solving kerja di bawah tekanan soft skill. Tadi Anda sudah menghadapi itu ya. Di sini saya mau menanyakan tentang kalau tiba-tiba ada masalah dalam pekerjaan administrasi, misalnya data tidak sinkron, apa yang Anda lakukan? Saya akan mengecek ulang data, lalu saya akan mencari sumber masalahnya, dan juga saya akan berkontribusi dengan pihak terkait agar masalahnya bisa segera diperbaiki. Baik, pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana cara Anda bekerja ketika itu apa? Saya biasanya menyusun prioritas dan juga fokus terhadap pekerjaan agar pekerjaan tersebut bisa selesai tepat waktu tanpa mengurangi ketelitian. Untuk pertanyaan terakhir ya, di sini bagaimana cara Anda berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim? Saya akan menyampaikan informasi dengan jelas dan juga terbuka, serta saya akan menghargai pendapat dari anggota tim lainnya. Oke, baik, terima kasih. Kami lanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, Pak, terima kasih. Selamat siang, Bu. Iya, di sini saya akan menginterview diri Anda yang berfokus pada kedewasaan kerja, konsistensi, dan juga kesiapan profesional. Untuk yang pertama, bagaimana cara Anda menjaga konsistensi dan tanggung jawab dalam pekerjaan sehari-hari? Saya biasanya membuat jadwal kerja dan memastikan setiap tugas diselesaikan sesuai target. Baik, selanjutnya, apa arti profesionalisme menurut Anda? Bekerja sesuai aturan, bertanggung jawab atas tugas, dan menjaga sikap dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, hal apa yang ingin Anda kembangkan jika bekerja di sini? Saya ingin meningkatkan keterampilan administrasi dan manajemen waktu. Baik, terima kasih. Saya akan informasikan untuk tahap selanjutnya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian proses rekrutmen di koperasi kami. Pada sesi ini, saya ingin mengenal Anda lebih jauh, khususnya terkait cara berpikir dan nilai yang Anda pegang dalam bekerja. Baik, saya mulai saja. Menurut Anda, apa nilai paling penting yang harus dimiliki oleh seorang staf administrasi di koperasi ini? Menurut saya nilai paling penting itu adalah bertanggung jawab dan kejujuran, karena pekerjaan ini berkaitan langsung dengan data dan kepercayaan. Saya percaya integritas adalah hal utama yang harus dijaga. Baik, selanjutnya jika suatu saat Anda dihadapkan pada situasi kerja yang sulit atau tekanan tinggi, apa yang membuat Anda bisa bertahan dan berkomitmen di koperasi? Saya melihat pekerjaan ini sebagai tanggung jawab, bukan hanya sekedar kewajiban. Selama saya masih bisa belajar dan berkontribusi secara positif, saya akan bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab tersebut dengan sebaik mungkin. Baik, lalu bagaimana Anda melihat diri Anda berkontribusi terhadap organisasi ini dalam jangka panjang? Saya ingin menjadi bagian dari sistem kerja yang mendukung kelancaran operasional dengan bekerja secara konsisten dan disiplin. Saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata untuk tumbuh bersama organisasi ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami akan mempertimbangkan keputusan ini dengan matang dan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih.
Baik, semuanya kita lanjutkan ke pembahasan hasil wawancara dan seleksi kandidat. Berdasarkan hasil wawancara HRD, secara umum kandidat yang ditampilkan menunjukkan sikap kerja yang cukup baik dan motivasi yang jelas. Beberapa kandidat juga terlihat siap bekerja secara administratif dan mengikuti aturan kerja. Dari sisi kesiapan dan juga profesionalisme, kandidat yang kita bahas hari ini itu cukup menunjukkan potensi yang cukup baik. Mereka juga terlihat mampu menyesuaikan diri dengan budaya kerja. Tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan koperasi. Baik, berdasarkan pertimbangan dari HRD dan HR Manager, kita sepakat untuk melanjutkan proses rekrutmen ini ke tahap akhir. Silakan HRD untuk menyiapkan proses tindak lanjutnya ke proses berikutnya. Baik Bu, akan segera kami tindak lanjuti. Silakan kembali ke tempat.